Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik adsorben dan penukar ion. Ya. Jadi, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa adsorben dan penukar ion ini merupakan isian atau zat penyerap yang digunakan untuk melakukan proses adsorpsi. Nah, ini merupakan isian ya, jadi isian atau juga merupakan padatan yang harus ada pada saat proses adsorpsi. Jadi sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa adsorben itu merupakan zat padat ya, jadi memang padatan ya, yang dapat melakukan proses penyerapan terhadap fluida ya. Fluida ini dalam hal ini gas ataupun cairan ya. Jadi adsorben itu sendiri itu ada yang memiliki pori-pori, ada yang tidak ya. Jadi proses absorpsi itu sendiri terjadi di pori-pori ya, atau terletak pada permukaannya saja ya. Kemudian pemisahan terjadi karena ada perbedaan bobot molekul ya. Jadi karena ada perbedaan polaritas yang menyebabkan molekul itu akan melekat pada permukaan ya, atau akan semakin ada gaya tarik-menarik antar molekul tersebut ya, sehingga dia akan menempati posisi pada adsorben tersebut ya. Jadi kemudian ini resin penukar ion ya, sebenarnya hampir sama prinsip kerjanya antara adsorben dan resin penukar ion. Kalau resin penukar ion ini bekerja berdasarkan proses pergantian ya, jadi pergantian ion-ion ya, ion H positif dan ion OH- nantinya ya. Jadi dia untuk resin ini dia akan selektif ya terhadap ion-ion misalkan hidrogen H positif ataupun ion-ion OH-. Jadi resin yang bermuatan kation atau resin yang untuk anion ya, kation itu positif, anion itu khusus untuk yang negatif ya. Jadi resin ini itu dapat kita definisikan sebagai hidrokarbon yang terpolimerisasi, itu akan mengandung ikatan silang atau crosslink ya, serta gugus-gugus fungsional yang mempunyai ion-ion yang dapat dipertukarkan ya. Jadi ketika fluida katakanlah yang biasa digunakan ya untuk resin penukar ion ini, misalkan ada proses penghilangan penghilangan logam-logam yang terlarut ya, misalkan Ca, Mg, silika ya, pada proses softening ya, atau demineralisasi ya, di penghilangan logam-logam yang terlarut dalam air. Jadi ini biasanya digunakan untuk air-air yang memiliki air-air umpan yang diperlukan untuk mengumpankan dalam suatu peralatan ya, yang spesifikasinya harus air murni ya. Jadi memang benar-benar kandungannya itu bebas dari logam-logam ya. Sehingga untuk menghilangkan logam-logam itu dilakukan proses resin penukar ion. Nah, resinnya itu nanti akan bertukar pada ion hidrogen dan juga ion hidroksil atau H- ya. Jadi nanti ion yang tersebut akan dapat bergabung membentuk air murni ya. Nah, proses adsorpsi itu dapat dibagi 3 ya. Jadi sempat saya jelaskan juga di pertemuan pertama bahwa yang pertama itu adsorpsi pertukaran ya. Jadi adsorpsi pertukaran ini itu sering kita sebut juga ion exchange ya, atau pertukaran ion. Itu ini melibatkan gaya tarik menarik elektrostatik ya antara ion yang bermuatan positif ya negatif, di mana ion-ion itu akan menggantikan posisi ya di resin ya. Jadi dalam hal ini resin ini sebagai adsorbennya ya. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana proses
pertukaran ion itu ya bisa terjadi. Kemudian absorpsi fisika. Nah, absorpsi fisika ini terjadi akibat adanya gaya van der Waals ya, atau gaya elektrostatik. Jadi gaya van der Waals ini itu gaya inversi ya, yang disebabkan oleh karena perubahan lintasan elektron pada suatu atom. Nah ya, absorpsi fisika ini itu bersifat dapat reversible, jadi bisa kembali lagi ya. Jadi ketika dia melakukan absorpsi ya, dia akan bisa balik atau reversible ya. Kemudian absorpsi kimia. Kimia ini itu diakibatkan karena adanya reaksi kimia ya, antara adsorbat dan adsorben ya, menyebabkan terjadinya perubahan sifat kimia dari adsorbat tersebut. Nah, proses absorpsi kimia ini tidak bisa balik lagi atau irreversible. Nah, itu proses absorpsi ya, dibagi 3. Kemudian metode ataupun cara absorpsi itu dibagi 2. Yang pertama prosesnya secara batch, yang kedua secara continue atau juga menggunakan kolom intinya. Jadi kalau batch ini statis ya, cenderung mantap dia. Jadi dicampur dalam satu bejana satu ya, misalkan dalam satu wadah, disitulah berisi solutnya, disitu juga berisi adsorbennya. Jadi diaduk saja, kemudian dipisahkan dan lakukan penyaringan. Ya. Jadi itu secara batch. Tapi kalau secara dinamis atau menggunakan kolom atau juga continue, itu biasanya solut ataupun katakanlah zat yang akan kita, molekulnya akan kita hilangkan, kita serap, itu dialirkan ya secara terus-menerus atau secara berkelanjutan ya, sehingga komponen yang terserap itu akan lepas kembali mengalirkan pelarut ya, sesuai dengan volume dari kolom tersebut ya. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau proses batch itu jadi antara solut ya, solut yang mengandung adsorbat tadi dengan adsorben itu dicampur menjadi satu dalam satu bejana ya. Kemudian diaduk ya untuk mempercepat atau antara kontak antara adsorbat dengan adsorbennya ya. Nah, kalau yang continue itu ya memang misalkan di sini ada tangki limbah atau apa ya, atau limbah itu dialirkan dalam satu kolom yang berisi adsorben. Jadi prosesnya itu secara kontinu. Jadi kalau ini kan umpannya sekali saja. Umpan misalkan limbah misalkan. Limbah dimasukkan dalam satu bejana, diaduk ya. Dan ditambah temperatur, memanaskan ya, supaya proses penyerapannya cepat ya, atau baik optimum ya. Nah, kemudian selanjutnya itu karakteristik adsorben secara umum ya. Jadi kalau dikatakan secara umum ini, jadi adsorben itu memiliki bentuk ya. Bentuknya seperti pelet, rod, molding ya, monolayer ya. Dengan diameter itu sekitar 0, sampai 10 mili ya. Nah, kemudian dia harus mempunyai daya tahan abrasi yang tinggi. Jadi tidak cepat hancur ya, adsorben itu. Kemudian stabilitas termal tinggi. Terhadap panas, dia memiliki kestabilan yang tinggi ya. Kemudian diameter pori kecil ya. Jadi tujuannya apa? Supaya permukaan kontaknya lebih luas. Ya, kalau diameternya besar, itu sedikit nanti ya molekul yang akan kita serap. Ya, karena kapasitas permukaan untuk absorpsi itu akan lebih tinggi kalau dia mempunyai diameter yang kecil. Nah, kemudian adsorben juga harus mempunyai struktur pori yang jelas. Jadi tujuannya untuk apa? Supaya dapat ya membawa atau menyerap uap gas itu ya, atau cairan atau molekul-molekul gas. Nah, ini bentuk-bentuk dari adsorben ya. Ada yang berbentuk granular ya, ada bentuk powder, kemudian ada bentuk batu zeolit ya, kemudian rod
ya. Jadi seperti pelet makanan ikan itu ya, pelet seperti ini ya. Nah ini apa namanya, kalau kita lihat pori dari adsorben itu ya, menggunakan mikroskop molekuler ya. Nah ini ya. Kemudian jenis-jenis adsorben. Jadi jenis adsorben ini berdasarkan dari porositas ya. Jadi ada yang berpori, ada yang tidak berpori. Nah, yang tidak berpori ini bukan tidak apa namanya, bisa melakukan penyerapan. Dia tetap bisa melakukan penyerapan, tetapi permukaannya cenderung licin ya. Jadi pori-pori itu dia ada semacam lubang-lubang ya. Kalau ini tidak mempunyai pori ya. Nah, apa saja contohnya? Misalkan antrasit ya, atau batu bara golongan antrasit itu ya. Dia licin ya. Tapi dia bisa melakukan proses absorpsi. Bukan licin ya. Karena ada tadi ya, gaya van der Waals tadi. Ini biasanya digunakan untuk apa namanya, proses jernihan air ya. Dia untuk menyerap atau mengikat zat padat yang masih terikutkan ya. Zat padat yang kecil-kecil itu bisa terserap di karbon aktif ya, atau apa namanya, batu bara golongan antrasit ini. Atau juga bisa menggunakan karet ya, dan sebagainya ya. Jadi sehingga luas permukaan dari itu dapat ini keunggulannya itu ratusan ya, nggak seperti yang pori-pori. Jadi khusus untuk yang tidak berpori ini itu permukaannya mencapai ratusan meter persegi ya, karena tidak berpori-pori ya. Jadi kalau berpori-pori itu menyesuaikan banyak pori-porinya ya. Jadi untuk adsorben berpori itu luas permukaan spesifik desorbennya itu berpori, spesifik adsorbennya berpori itu sekitar antara 100 sampai 10.000 liter per gram jumlah adsorben. Nah, biasanya digunakan sebagai penyangga katalis, dehidrator, dan penyeleksi komponen. Jadi adsorben ini biasanya berbentuk granular ya, dengan pori-pori apa namanya, berdiameter antara lebih kecil dari 2 nanometer atau antara 2 dan 50 nanometer ya, diameter dari pori. Nah, selanjutnya kriteria apa yang harus dipenuhi untuk memilih suatu adsorben ya. Nah, ini secara komersial itu ada beberapa. Yang pertama itu dia memiliki permukaan yang besar ya. Yang tadi saya bilang tadi ya, permukaan ataupun pori-pori yang besar. Sehingga kapasitas absorpsinya itu akan semakin besar pula. Ya, kemudian secara alami itu dapat berinteraksi dengan adsorben pasangan. Ya. Kemudian ketahanan struktur fisik yang tinggi. Nah, tadi anti abrasi tadi ya. Kemudian mudah diperoleh, harga tidak terlalu mahal. Nah, ini relatif kalau harga mahal tidak mahal nih ya. Dan tidak korosif dan tidak beracun. Ya, kenapa saya bilang relatif? Kalau murah tapi sering melakukan regenerasi ya, itu percuma saja ya. Jadi dihitung-hitung sama karena lebih nanti bisa lebih rugi karena apa? Karena operasi terhenti akibat dilakukan regenerasi adsorbennya ya. Kemudian tidak ada perubahan volume yang berarti selama proses absorpsi. Jadi volume dari adsorbennya tersebut ya. Ketika melakukan proses absorpsi, kan sudah melakukan ini dilakukan pengaktifan kembali, itu pori-porinya mengecil atau apa ya. Nah, jadi karakter seperti itu harus diperhatikan. Nah, yang keenam ini mudah dan ekonomis. Murah dan ekonomis, bukan mudah, murah. Ya. Murah dan ekonomis ya. Artinya apa? Untuk proses registrasinya ya. Jadi bukan berarti adsorben itu begitu sekali pakai langsung dibuang ya. Tetapi dia harus dilakukan regenerasi ya. Tujuan untuk apa? Untuk mengaktifkan kembali proses absorpsinya ya, adsorpsinya ya. Dengan meregenerasi adsorbennya, maka proses absorpsinya itu akan berlangsung kembali ya. Nah, kemudian adsorben untuk industri itu kita bisa bagi 3 kelompok ya. Jadi dengan kandungan oksigen ya komponennya yang bersifat hidrofilik atau
sangat larut dalam air ya, kemudian punya ikatan polar. Contohnya itu silika gel. Gel ini itu untuk mengikat kandungan air ya, atau zeolit ya. Kemudian karbon dengan komposisi apa dasarnya karbon ya, bersifat hidrofobik ya, jadi dia tidak takut sama air atau juga tidak kelarutannya terhadap air tidak baik ya. Non polar, ikatan non polar ya, seperti karbon aktif ya, yang saya contoh tadi seperti antrasit tadi ya, grafit ya, atau juga polymer based compound ya. Nah ini gabungan antara polar dan non polar ya, dalam matriks polimer yang berpori ya. Nah ini beberapa jenis adsorben yang sering digunakan dalam uh, kehidupan sehari-hari atau juga dalam industri ya. Pertama itu karbon aktif, arang aktif ya, bisa juga, atau juga norit ya. Kemudian silika gel, zeolit ya, kemudian polimer sintetik atau juga resin ya. Nah kita bahas satu-satu. Karbon aktif. Jadi karbon aktif ini sebenarnya bagaimana suatu bahan ya, bahan mikrokristalin yang dibuat oleh dekomposisi termal. Jadi ada proses pemanasan ya, pemanasan yang kemudian diaktifasi supaya karbon itu bisa menjadi aktif ya. Ini contohnya bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai karbon aktif, itu misalkan kayu ya, kemudian cangkang kelapa, batu bara dan lain-lain ya. Dengan luas permukaan kurang lebih 300 sampai 1.200 meter persegi per gram karbon aktif ya, di mana diameter pori-pori rata-rata itu 10 sampai 60 A ya. Kemudian menyerap senyawa organik. Kemudian proses pembuatan karbon aktif ini terdiri dari 2 fase ya. Jadi yang saya bilang tadi, proses termalnya itu karbonisasi dan pengaktifasian ya. Tujuan pengaktifasian apa? Supaya pori-pori permukaan itu menjadi luas ya, sehingga zat yang akan diserap atau adsorban itu lebih mudah terperangkap ya. Jadi sebelum setelah dilakukan karbonisasi atau juga proses termal terhadap bahan-bahan organik, misalkan bioorganik itu tadi kayu-kayu, cangkang kelapa, batu bara, itu perlu dilakukan aktivasi ya, supaya permukaan untuk adsorban itu melekat itu terbuka ya. Nah ini seperti ini ya karbon, jadi contohnya batu bara ya. Nah penggunaan karbon aktif itu sebagai adsorban ya, biasanya digunakan untuk menyerap nitrogen dari udara ya, kemudian hidrogen dari gas alam, syngas ya, atau sintetik gas. Kemudian proses hidrogenisasi ya, proses di penghilangan hidrogen, kemudian etan, penyerapan etan dari metan dan hidrogen, kemudian menghilangkan bau dari gas, kemudian menghilangkan solvent ya, atau penyerap ya, uap, kemudian menghilangkan SOx and NOx ya, kemudian deklorisasi atau menghilangkan warna dari sirup, dari gula atau molasses ya. Kemudian juga untuk water purification tadi sebagai penyerap padatan ya, padatan yang masih terlewatkan ya. Kemudian silika gel. Nah, silika gel ini bersifat inert ya. Artinya apa? Artinya dia tidak bereaksi terhadap senyawa atau unsur lainnya ya. Jadi sifatnya non toksik, kemudian ikatannya polar, stabil ya secara fungsional ya. Kemudian bentuknya amorf silika SiO2 dibuat dengan reaksi antara natrium silikat dan asam sulfat, yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa after treatment ya, seperti aging, pickling ya. Kemudian setelah dilakukan treatment, itu akan mengakibatkan distribusi ukuran pori bervariasi. Jadi untuk silika yang dihasilkan, yang dibuat itu ya, harus dilakukan juga sama seperti karbon aktif tadi ya. Dia dilakukan proses aging, pickling, kemudian setelah perawatan itu mengakibatkan distribusi ukuran pori bervariasi. Jadi intinya membuka lapisan pori itu supaya
terjadi kontak ya antara adsorbat dengan adsorben. Nah, penggunaan silika gel ini sebagai adsorben ya, seperti kita ketahui dia menyerap gas ya atau kandungan air ya, kemudian sebagai refrigerant atau organic solvent ya, kemudian disinfectant in packing and double glazing ya, dan point control of natural gas, jadi dia mengontrol kandungan uap ya yang terkandung daripada gas alam ya. Kemudian pengeringan udara ya, yang sering kita lakukan pengeringan udara nih ya, atau sering kita lihat di kalau kita beli peralatan, misalkan beli sepatu atau beli apa ya, ada atau beli tas ya, sering ada silika gel ya, tujuannya untuk itu ya, pengeringan udaranya ya. Kemudian absorpsi hidrokarbon berat ya, polar dari gas alam, jadi itu digunakan silika gel ya, atau juga untuk analisis kromatografi. Kemudian zeolit ya, zeolit ini dibilang juga batu alam ya. Jadi terdiri dari alumina silikat kristalin alami atau sintetik yang mempunyai jaringan pori berulang dan melepas air pada suhu tinggi ya. Kemudian zeolit alami bersifat polar ya. Kemudian penggunaan pengering udara, penghilangan CO2 dari gas alam ya. Kemudian penghilangan CO dari reforming gas, pemisahan udara, dan catalytic cracking ya, serta sintetik yang menggunakan zeolit ini sebagai adsorbennya. Nah, penggunaannya tadi ya, menyerap oksigen dari udara ya, mengeringkan air ya, mengeringkan udara, kemudian menghilangkan air dari suatu senyawa azeotrop, kemudian memurnikan hidrogen, kemudian memisahkan amonia dan hidrogen, kemudian mengembalikan CO2 atau menyerap CO2 ya, memisahkan oksigen dan argon, kemudian menghilangkan asetilin, propan dari lembutan dari udara, kemudian memisahkan silan dan etilen benzen, dan memisahkan olefin dan aromatik brom dari parafin ya, kemudian mengontrol polusi ya, misalnya Hg, SOx dan NOx. Jadi seperti itu ya. Jadi zeolit ini banyak didapatkan di alam ya, biasanya di dekat-dekat gunung-gunung berapi itu ya, zeolit. Nah, kemudian resin ya. Jadi resin ini sering dihubungkan dengan proses pertukaran ion atau ion exchange, di mana senyawa anorganik yang memiliki kemampuan untuk menyerap ion yang tidak diinginkan dari suatu larutan pengganti ya, dengan ion hidrogen H+ dan ion hidroksil OH-, mana kedua ion tersebut dapat bergabung dalam membentuk air murni. Atau dengan kata lain dengan menggabungkan dua jenis monomer menjadi polimer ya. Kemudian terbuat dari stiren dan divinyl benzen yang digunakan untuk mengadsorpsi bahan organik non-polar dari larutan. Kemudian resin ini terbuat dari ester akrilik yang digunakan untuk menyerap lebih banyak zat terlarut polar dalam larutan B. Nah, seperti ini ya, anion resin, kation resin. Jadi yang kation positif dan negatif ya. Jadi dalam industri biasanya digunakan pada pengelolaan air ya. Air untuk menghasilkan air yang bebas mineral atau demineralisasi water ya. Proses pemurnian air, penjernaan air, kemudian recovery dan purifikasi dari steroid ya, amino acid dan polypeptide ya. Kemudian pemisahan antara fatty acid dari air dan tolugen. Kemudian untuk merecovery protein dan enzim, kemudian removal, menghilangkan warna dari sirup ya. Nah, apabila resin penukar ion yang telah digunakan dalam waktu yang lama, biasanya sama seperti adsorben lain juga, itu resin tersebut akan daya penyerapannya akan menurun ya. Nah, penyebabnya apa? Karena zat-zat yang yang diserap itu sudah menempati molekul resin penukar ion ya. Jadi perlu dilakukan suatu proses regenisasi ya. Nah, proses regenisasi bagaimana? Dengan kalau untuk kation itu dengan menggunakan asam ya, asam, tulang anion,
atau menggunakan lem basah ya untuk melepas kandungan zat-zat yang padat yang melekat di tersebut ya, sehingga permukaan dari resin itu akan terbuka kembali ya, akan melepas atau meregenerasi molekul-molekul yang melekat pada resin. Ya, ini merupakan proses regenerasi adsorben. Jadi setelah digunakan sebagai penyerap, adsorben ini perlu dilakukan regenerasi. Tujuan untuk apa? Untuk mengaktifkan kembali supaya adsorben ini bisa melakukan proses penyerapan. Nah, ini ada 4 jenis regenerasi adsorben tersebut. Jadi ini 4 proses regenerasi ini saya minta menjadi tugas kalian. Coba cari apa yang maksud regenerasi cycle, energy purge, gastric cycle, dan displacement cycle. Silakan kalian cari bagaimana proses regenerasi adsorben. Sementara kalau untuk regenerasi dari nukar itu ya. Jadi yang kemarin tadi yang saya jelaskan untuk resin nukar itu menggunakan larutan karokatian untuk asam ya. Dan regenerasi menggunakan logam yang nukar itu supaya dia aktif kembali, dibebaskan terlebih dahulu logam yang terserap di resin tersebut. Kation itu kan asam dengan besar ya. Jadi, silakan, ini merupakan tugas kalian. Linknya akan saya berikan. Kemudian ini beberapa contoh open ya, digunakan atau digunakan di industri ya. Full earth jenis tanah liat ya, tanah liat. Jadi tanah liat ini merupakan mineral alam ya, mengandung aluminium silikat. Gasnya unik ya. Jadi ini regenerasi aslinya dapat dilakukan dengan cara pencucian dan pemanasan. Dan juga aquatic clay ya. Jadi tanah liat aktivasi ya, atau untuk melakukan penyerapan harus dilakukan aktivasi menggunakan asam sulfat. Jadi ini aquatic clay ini biasanya untuk menggunakan warna pada industri petroleum. Pemanasan pada temperatur. Dan boksit ini senyawa hidrat yang dilakukan menghilang warna. Boksit bisa digunakan sebagai adsorben ya. Kemudian aluminium ini membentuk senyawa aluminium oksida hidrat dan dapat digantikan dengan cara pemanasan dan umumnya digunakan untuk mengeringkan gas atau cairan ya. Jadi adsorben aluminium ini itu banyak sekali digunakan ya untuk tadi menyerap vapor atau uap yang masih ikutkan pada solut. Kemudian bone char itu berbentuk arang yang telah dikeringkan pada suhu 1100 dan 1600 Fahrenheit dan digunakan untuk pemurnian gula ya. Jadi biasanya untuk gula ya. Kemudian dekolorisasi karbon ya, campuran antara bahan-bahan alam dengan campuran senyawa organik dan organik seperti CaCl2 yang sering zat ini digunakan untuk menghilangkan zat warna ya. Dekolorisasi karbon menggunakan
karbon ya. Jadi pada zat warna yang berada di dalam larutan kita dan industri lainnya. Kemudian molekular shift ya, jenis diolit sintetis atau logam aluminium silikat yang digunakan untuk menghilangkan kadar air dehidrasi yang terdapat dalam suatu fluida gas maupun cairannya. Baik, demikian tadi beberapa jenis adsorben, kemudian sifat atau karakteristik dari adsorben tersebut, kemudian pemanfaatannya, baik digunakan untuk industri ya. Jadi dari jenis ataupun karakteristiknya kita bisa melakukan pemakaian pemilihan dari adsorben tersebut. Dan disampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.